Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Saya melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, memulai hari dengan ibadah, dengan majelis ilmu, mengawali Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menutupnya dengan lebih baik. Dikatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Artinya kalau kita memulai sesuatu dengan semangat, dengan antusias, dengan harapan, walaupun nanti di tengah perjalanan ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, insya Allah akan menutup dengan kebaikan. Dalam surat juga begitu, kalau kita di takbiratul ihramnya khusyuk, niat menghadap Allah, di awal ibadah itu sudah baik, walaupun di pertengahan ya enggak khusyuk, ya banyak gangguan, tapi insya Allah akan mengakhiri dengan kebaikan, husnul khotimah. Itu yang kita harapkan di awal Ramadan ini. Kemudian yang kedua, mindset kita itu dirubah, jangan kebalik. Kita itu kalau masuk Ramadan nanti capek, nanti lemas, nanti haus. Ini mindset kebalik. Harusnya di Ramadan itu semangat. Harusnya merasakan rasa capek, rasa lemas, rasa lapar itu sebagai ibadah. Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat, beliau itu kalau sakit itu sakitnya humma. Humma itu sakit panas. Dan panasnya kalau sakit beliau itu 2 kali panas sakitnya orang laki-laki. Jadi kalau kita panas sampai derajat misalkan 38 ya. Nabi 2 kalinya. 38 berarti tambah 38 Celcius. Ya itu hadisnya begitu. Nah, beliau menghadapi ini itu bahagia, senang. Karena beliau mengatakan setiap dari ruas-ruas tulang saya ini itu ketika merasakan demam itu menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Artinya Nabi mindsetnya itu begitu.
menghadapi hal-hal yang memberatkan itu begitu. Bukan mengikuti, aduh ya ini Ramadan lemes, ini sudah harusnya enggak. Jadi kita itu melihat manfaat. Harusnya ketika kita lapar, kita haus, di situ kita harus mengambil hikmah bahwa ya puasa dianjurkan, diperintahkan ya memang untuk itu. Kadang-kadang kan tidur supaya enggak lemas. Enggak, harusnya beraktivitas biar bisa merasakan lapar, capek, dan biar bisa merasakan perbedaan Ramadan ini dengan selain Ramadan. Jadi kita ingin ditempa di bulan ini, khususnya kesabaran, karena harus sabar. Ada orang lapar, haus, capek, malah ngamuk-ngamuk, ngeluh kesah. Ini juga menghilangkan pahala. Ini motivasi kita di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya, taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan kebaikan dan bisa menikmati ibadah. Yang bisa menikmati ibadah berarti dia masuk ke golongan para sholihin. Orang yang di Ramadan ini bisa merasakan nikmatnya ibadah, siapapun itu, ya ustadz, ya orang biasa yang bekerja tidak tahu tentang agama, yang penting dia punya iman, berpuasa, bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ini, insya Allah dia termasuk golongan dari golongan orang-orang soleh. Walaupun dia orang awam, walaupun dia tidak alim, tapi bisa merasakan hatinya lo connect. Itu maksud saya, hati orang ini yang di dalamnya ada iman. Ini orang beriman, di hati ada iman. Kalau ini connect dengan kegiatan Ramadan ini, itu artinya dia itu punya kesalehan. Yang mana kesalehan ini akan menjadikan dia insya Allah husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul muraqabah. Bab al-muraqabah. Al-muraqabah itu artinya kalau kita terjemahkan pengawasan, itu muraqabah. Tapi yang dimaksud al-muraqabah di sini adalah keadaan seseorang ketika merasa senantiasa diawasi, diperhatikan oleh Allah dalam gerak dan diamnya. Zahiron wa batinan, lahir batinnya. Dia merasa senantiasa dekat dengan Allah dan dia merasa diperhatikan oleh Allah. Tidak ada yang rahasia antara dirinya dengan Allah. Ini muraqabah. Ini satu derajat yang dikatakan dalam hadis itu derajat ihsan. Ihsan. Tapi ya tidak semua kita ke sana. Kita ini wa minhum zalimun li nafsihi. Kita ini ya punya iman tapi masih fasik. Melakukan dosa, maksiat, masih melanggar itu. Wa minhum muqtasid. Muqtasid itu ya sudah mulai baik lah gitu ya. Wa minhum sabiqun bil khairat. Nah ini sabiqun bil khairat. Mendahului dengan kebaikan. Nah orang yang begini biasanya sudah mencapai derajat ihsan. Bedanya gampang. Kita ini semua yakin bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha memperhatikan dan mengancam hamba-hambanya yang melanggar. Tahu itu, tapi tetap melakukan. Berarti kita masih zalimun li nafsihi. Tahu itu tapi belum semangat ibadah, berarti kita muqtasid. Nah, sabiqun bil khair itu tahu itu dan dilaksanakan. Ya Allah, saya takut. Ya Allah,
takut beneran, bukan hanya di lisannya. Harusnya nafsunya mengajak dia melakukan sesuatu karena merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah, dia nggak jadi karena Allah. Nah, inilah tingkatan ihsan. Nabi SAW diriwayatkan darinya dari sahabat Mubadah ibnu Samit qala Rasulullah SAW berkaitan dengan muraqabah ini, afdalu imanil mar'i, paling baik iman seseorang, ayya'lama, orang itu mengetahui, artinya meyakini, annallaha ma'ahu, bahwasanya Allah senantiasa bersamanya. Mengetahui dan meyakini, bukan hanya mengetahui secara pengetahuan yang masuk ke dalam otak kita, tidak. Mengetahui bahwa Allah senantiasa bersamanya haitsu kana, dimanapun berada. Ya, bersama orang banyak, dalam kesendirian, dia senantiasa merasa dan meyakini bahwa Allah bersama. Nah, kalau belum sampai ke derajat ini, bulan Ramadan ini kita upayakan, kita tempa diri kita, mudah-mudahan bisa merasa ini, sehingga kesenangan orang ini bukan kesenangan hawa nafsu, tapi kesenangan karena bersama Tuhan. Kebahagiaannya karena Tuhan. Alhamdulillah, la ilaha illallah, senang. Dan tidak merubah aktivitasnya. Kadang kita itu karena berzikir kepada Allah, yang seharusnya bekerja ya enggak bekerja, yang seharusnya semangat ya enggak semangat. Ini salah kaprah. Orang apabila memiliki sifat sidq, jujur dengan Allah, tulus dengan Allah, apapun keadaannya, siapapun dia, dimanapun berada, dia tidak menyalahkan keadaan. Kenapa? Karena yang ada di hatinya hanya Allah, yang hidup di hatinya hanya Allah. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, termasuk saya. Saya juga mengatakan ini bukan berarti saya sudah sampai di situ. Sama-sama belajar, sama-sama berproses. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Kita introspeksi diri dengan mengaji, khususnya babul muraqabah ini. Dan di waktu ini, khususnya di awal puasa, dan kita akan memasukinya, jadikan kita orang-orang yang ya khawatir ini menjadi Ramadan terakhir ya. Masa kita dalam hidup ini nggak bisa sampai ke derajat para sholihin, sampai ke derajat orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini upayakan demikian. Qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah Ta'ala zat yang melihatmu ketika kamu bangun, wa taqallubaka fis sajidin, dan dalam keadaanmu ketika sujud. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi ma'iyyatullah, ma'iyyah itu kebersamaan Allah, itu diberikan hanya kepada mereka yang sampai kepada derajat muraqabah ini. Hanya ada ma'iyyah, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw, innallaha ma'al ladzina amallahu alaihim. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nah, Allah itu bersama mereka. Makanya kenapa kita itu melihat orang soleh itu ya harus dengan perasaan-perasaan yang baik, tidak boleh berburuk sangka, karena mereka ya bersama Allah. Orang-orang sabar, mereka bersama Allah. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak samar atas Allah itu segala sesuatu apapun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Tidak ada yang samar, jelas bagi Allah. Bisikan hati kita jelas bagi Allah. Makanya orang yang memiliki atau mencapai derajat ihsan ini, insya Allah nggak akan mengikuti suudzonnya.
Kita itu paling banyak disebabkan yang menyebabkan kita pusing, bingung, ruwet itu kan suudzon saja. Suudzon itu buruk sangka. Gak ada apa-apa loh, itu bisa begini. Gitu. Penyebab segala keburukan tuh salah satunya suudzon. Kalau orang bahagia berarti dia nggak punya suudzon di hatinya. Orang tuh kalau nggak punya suudzon bahagia itu. Para ulama mengatakan tidak akan rugi husnudzon itu walaupun salah, dan tidak akan untung suudzon itu walaupun benar. Orang husnudzon itu nggak akan rugi. Artinya antara dia dengan Allah, dengan agama, nggak akan rugi walaupun salah. Ada maling mau masuk rumah, dikira tamu, nggak rugi kita. Apa ruginya? Apa dosanya? Artinya rugi lah, nanti dosa. Ada maling ini mau masuk rumah, kita mengira dia itu tamu gitu. Itu nggak rugi kita, tapi harus waspada gitu. Kalau memang malam ya bukan husnudzon terus kemudian kita ketipu, ya enggak, waspada itu boleh. Jadi sama, kita itu kalau ditipu orang, yo harus hati-hati, tapi jangan suudzon gitu. Hati-hati harus, tapi jangan suudzon. Nah, orang yang suudzon walaupun benar itu salah, nggak akan ada untungnya. Kita suudzon orang ini kayaknya mencuri, ternyata benar dia memang maling. Apakah kita sudah benar? Ya enggak, kita tetap tidak beruntung. Kenapa? Karena hati kita sudah terkotori oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi upayakan kita itu jangan suudzon, khususnya di bulan Ramadan ini, hilangkan itu suudzon. Cara menghilangkannya, hidupkan Allah di hati, itu aja. Dan isi dengan program-program yang positif. Makanya orang yang banyak mikir orang itu ya karena dia nggak punya kerjaan. Nggak punya kerjaan. Orang banyak ghibah itu karena nggak punya kerjaan. Tapi kadang punya kerjaan di dapur, kalau ada temennya ya sama, itu ghibah. Artinya pikiran kita itu kalau sudah terprogram dengan program-program yang baik, pagi saya mau subuh, habis itu ada kajian saya mau ikut, setelah itu pulang, kalau capek istirahat nggak apa-apa. Kalau pagi upayakan istirahatnya habis isyraq. Kalau nggak bisa sholat subuh, habis sholat subuh zikir, jangan langsung sholat subuh langsung tidur, zikir terserah panjenengan zikirnya, nggak harus sama, yang penting zikir dulu setelah subuh tuh. Kalau memang nggak kuat semalaman begadang nggak tidur, silahkan sholat subuh di waktunya, kemudian zikir, silahkan tidur. Kalau para masyayikh itu, saya punya guru kalau malam jarang tidur, paling sejam. Karena saya pernah bersama beliau, itu setelah isyraq tidurnya, tapi ya beliau kadang-kadang kasihan ya, nunggu isyraq itu kadang pulang ke rumahnya beliau, saya kan nasihat di rumah beliau, dari masjid ke rumah, beliau duduk aja, tidur, tapi nggak mau rebah gitu. Baru isyraq beliau ambil wudhu, baru istirahat, nanti jam 8 ngajar. Saya tanya ke beliau juga begitu, karena sudah sepuh kan, enggak apa-apa, yang penting jangan langsung tidur, makruh. Kalau subuh langsung tidur itu makruh. Jadi afdalnya isyraq, tapi berat. Nah, berat itu akan melatih kita menjadi orang yang baik. Berat nggak gampang itu, khususnya di bulan Ramadan ini, subuhan itu berat. Kenapa? Karena orang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar kalau sholat isyaknya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu maha memperhatikan, yarsudu a'malal ibadi la yafutuhu minhu syai'un, senantiasa memperhatikan perbuatan-perbuatan hamba, tidak terlewatkan dari perbuatan-perbuatan itu sesuatu.
tidak terlewatkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Maha mengetahui khianat mata. Khianat mata itu bukan berarti kita memejamkan mata, itu yang enggak. Khianat mata itu ketika kita melihat perkara yang tidak diperbolehkan oleh agama. Yang kedua, khianat mata itu ketika kita mengikuti ajakan nafsu untuk melihat. Ini maknanya khianat itu. Allah tahu itu. Melihat itu kalau diiringi dengan nafsu itu khianat. Tapi kalau diiringi dengan zikrullah, dengan keinginan-keinginan memberi manfaat, tidak. Nabi itu kalau dihadapkan kepada sahabat-sahabat perempuan di masanya itu, ya beliau bertemu biasa. Jadi beliau kan ingin memberikan manfaat. Jadi beliau itu standar ya, pertengahan dalam menjalani kehidupan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dada, di hati. Yang tersembunyi di hati itu Allah Maha mengetahui. Banyak orang baik itu kadang-kadang sering merasa malu dan tidak akan sombong. Merasa malu, kenapa ya Allah? Saya mungkin oleh orang dikatakan baik, tapi kan hati saya begini. Ini orang baik. Enggak akan sombong dia, karena Allah tahu. Seakan-akan dia begini. Apa yang harus saya sombongkan? Allah seakan-akan melihat kita. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak. Wa ammal ahadisu, adapun hadis-hadisnya, fal awwalu, yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur ya. Namanya hadis Jibril. Hadis Jibril itu ya ini, hadis ini. Oleh Imam Nawawi diletakkan di awal babul muraqabah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Rasulullah dan sahabat banyak di situ. Data yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datanglah kepada kami seseorang. Rajulun syadidu bayadis thiyab, sangat putih bajunya. Jadi ada orang seperti orang dalam perjalanan, tapi kok bajunya bersih. Syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya hitam. Ini menunjukkan kepekaan, bahwa sahabat itu ya kepekaannya berbeda. Umar, ada seorang yang lain begini langsung paham. Umar yang meriwayatkan, kok ada orang putih sekali bajunya, rambutnya hitam sekali. La yura alaihi atharus safar, seperti orang dalam perjalanan tapi tidak tampak bekas-bekas dia melakukan perjalanan. Orang melakukan perjalanan itu kan ketemu dari penampakannya ini. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun dari kita yang tahu siapa orang itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini duduk ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka kemudian dia merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sebenarnya sudah aneh kan. Nabi itu kan biasa bersama sahabat, tiba-tiba datang orang langsung mendekat. Tapi bisa jadi keadaan pada saat itu biasa. Kenapa kok hanya Umar saja yang merasa aneh dengan orang ini? Artinya saat itu Nabi sering didatangi orang-orang yang tidak dikenal oleh warga. Mungkin begitu. Kenapa yang lain kok enggak peka? Harusnya kalau memang Nabi itu yang datang hanya orang-orang yang kenal,
Itu yang lain juga harusnya sama dengan Umar, tapi enggak. Yang peka ini hanya Umar. Untuk terkait masalah ini. Meletakkan kedua lututnya apa dengan lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Sebentar, ya masih iskal ini. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ini maknanya apa? Fa asnada rukbataihi ay Jibril ila rukbataihi ila rukbataihin Nabi. Ya betul. Jadi orang tadi merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Meletakkan kedua tangannya di atas paha dia. Fakhidai nafsihi. Ini menunjukkan tentang adab terbaik ketika kita di hadapan orang seperti Rasulullah SAW. Jadi kayak ya kedua lututnya merapat, kemudian tangannya ada di atas lutut ini. Kalau berhadapan dengan enggak begini, enggak. Itu yang terbaik. Ini adab kalau orang ingin bertanya, khususnya kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau panjenengan kawan-kawan bertemu beliau ya begitu, adab seperti Jibril. Walaupun Nabi itu oleh warga itu enggak digituin sebenarnya. Suatu ketika Nabi itu pernah diteriaki oleh orang Badui itu. Muhammad, nyari. Nabi jawabnya ya sama. Ya kalau sahabat, itu yang kamu panggil itu Rasulullah. Jangan begitu, itu kurang ajar. Enggak, saya enggak akan menurunkan suara saya. Kata orang-orang Badunya, ya sudah, Nabi biarkan aja. Nabi tahu karakter dia ya begitu. Nah, yang saya lihat Nabi menjawabnya juga seakan-akan menjadikan orang ini enggak. Iya, enggak gitu. Muhammad, yuk. Kayaknya kalau ada orang lewat itu ada temannya, yuk. Saya ingat hadis itu. Masya Allah. Nabi itu menyelaraskan ya dengan kehidupan manusia, itu menyelaraskan. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini rukun Islam. Jadi Nabi memberitahu Islam itu rukunnya ada 5 syahadat. 2 syahadat itu, syahadat pertama tentang tidak ada Tuhan selain Allah, yang kedua Muhammad Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Itu Islam. Qala sadaqta, orang ini mengatakan benar kamu. Ini yang juga menjadikan Umar semakin heran. Bertanya tapi membenarkan. Harusnya bertanya itu jangan membenarkan. Harusnya oh begitu. Oh ya benar. Tapi orang ini kan kata Umar aneh. Fa'ajibna lahu, kata Umar, aku terkejut dengan apa yang dia lakukan. Kok bertanya membenarkan? Yas'aluhu wa yusaddiqu. Seakan-akan dia itu hanya mengajari. Qala fa akhbirni 'anil iman. Muhammad, beritahu aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun iman itu. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabinya, para nabi, hari akhir, qada qadar. Itu 6 itu. Nah, ini dijadikan dasar utama Ahlussunnah terkait keimanan, karena Syiah itu punya tambahan di rukun iman itu. Ada beberapa tambahan. Enggak tahu dari mana pengambilannya.
Kalau kita dari ini, dari hadis ini, namanya hadis Jibril. Rukun Islam, rukun iman. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, beritahu aku, kata orang tadi, tentang ihsan. Jadi ihsan ini satu derajat. Islam, iman, ihsan. Nah, kita ini sudah di mana itu? Karena tadi di awal saya sampaikan motivasi menjadi orang yang mendapatkan makom atau derajat ihsan ini. Misalnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita meninggal dunia belum pernah merasakan derajat ini. Dan siapapun bisa, terbuka. Siapapun bisa. Mau orang awam atau orang khusus, sama, bisa semuanya. Anta'budallah, Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu satu derajat. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Nah, ini harus dimaknai. Karena dalam akidah itu tidak boleh kita mengatakan Allah di depan kita, itu enggak boleh. Kenapa? Ini pembahasan ilmu kalam ya, ilmu akidahnya itu. Karena kalau kita mengatakan Allah di depan kita, di belakang ada Allah apa enggak gitu. Itu pembahasan panjang, saya tidak ingin membahas lebih lanjut. Tapi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, artinya kamu itu dalam penglihatan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ilustrasikan, wallahil masarul a'la, Allah tidak bisa ilustrasikan apalagi disamakan ya. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan contoh lain, kalau kita misalkan bersama orang tua kita lah, orang tua kita yang kita hormati, kita kan insya Allah seburuk apapun kita tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik lah ya di hadapan mereka. Insya Allah begitu. Malu kan terhadap dosa itu. Kalau kita harus dilihat di depan atau terlihat oleh orang tua kita. Nah, dengan demikian bisa kita jadikan satu pelajaran bahwa kalau demikian kita malu, kenapa kita tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini yang kedua ini, kalau kamu tidak bisa melakukan itu, yakini bahwa Allah itu melihatmu. Coba ini kalimat pendek tapi harus direnungi ya. Karena untuk memahami kalimat ini antara satu dengan yang lain berbeda. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Yang pertama, kita diminta untuk merasakan bahwa, meyakini bahwa Allah melihat kita. Kalau kita tidak mampu itu, yakini bahwa Allah melihat kita. Yang pertama dari kita melihat Allah gitu. Ini derajat ini. Jadi lebih tinggi orang yang memiliki keyakinan dia bisa melihat Allah dalam makna dengan beribadah kepada Allah, dari dirinya sudah ada keyakinan bahwa dia sedang berhadapan dengan yang maha segala dari dirinya. Karena kata Allah, kalau tidak demikian Allah melihatmu. Maha melihat, maha melihat. Ini memang saya jelaskan sekian dulu. Artinya menjelaskannya tidak bisa terlalu jauh. Menjelaskan sesuatu itu harus ada di sana. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Semakin baik menjelaskan ini, semakin dia ada di makom derajat. Dan perlu kita pahami, hal-hal sebagainya sebenarnya tidak perlu dipanjang lebarkan. Karena itu urusan keyakinan dari hati kita yang begitu luas. Iman kita tidak sama.
Nah, nggak tahu apa yang dirasakan para arifin, para sholihin itu, saya juga nggak paham dengan yang mereka yakini, yang mereka rasakan. Tapi kaidah utamanya seperti ini. Kita yang ada di sini ya nggak sama. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kualitasnya ini tidak sama antara satu dengan yang lain, tidak sama. Maka mungkin saya menjelaskan seperti ini, mungkin panjenengan lebih jauh, lebih memahami ya, mungkin tidak sama dengan apa yang saya sampaikan. Tapi Nabi mengatakan dengan kaidah ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ya, karena maqam ihsan ini bukan derajat-derajat yang dimiliki oleh kita. Maka dikatakan semakin banyak ilmu itu dijelaskan, semakin dia itu tidak menemukan inti-intinya. Karena tauhid itu antara kita dengan Allah. Ya, masing-masing kita ini berbeda. Maka kita sampaikan yang jelas-jelas saja. Seperti ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena saya juga berusaha. Saya juga berdoa, ya Allah, sebelum mati saya ingin merasakan yang dirasakan para sholihin, para arifin, orang-orang yang Engkau cintai, orang-orang yang benar-benar beribadah dengan baik kepadamu. Itu kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberi, karena itu yang memberi hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Nabi kemudian ditanya lagi, beritahu aku tentang hari kiamat. Alhamdulillah sekarang nggak ada isu-isu itu. Nggak ada. Mau kiamat mau apa? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi dari awal sudah tahu bahwa yang nanya ini Jibril. Tapi nyerupai manusia. Dan yang sering dipakai jasadnya itu adalah dihyah al-kalbi. Itu sering dipakai jasadnya oleh Jibril. Ini pembahasan lain. Saya pernah ditanya, Ustaz, masa ada bisa menyerupai? Ya kalau kembali ke hadis, Jibril itu sering menyerupai orang. Itu kan ada gitu loh. Mungkin gitu, bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu. Menyerupai sesuatu itu bagi makhluk selain manusia ini, ya. Tapi kalau manusia saya nggak tahu. Saya tanya, ada katanya jadi babi ngepet. Nggak tahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia, kalau dalam masalah ini saya hanya kembali ke dalil agama. Tapi kalau masalah menyerupai sesuatu, mungkin ada. Nah, Jibril nyerupai Dihya al-Kalbi. Ini kan dilihat gitu loh. Kalau Jibril menyerupai sahabat, berarti Jibril itu siap dilihat oleh yang lain. Jibril itu nggak bisa dilihat. Ibnu Abbas itu dalam satu riwayat, Nabi pernah berbicara dengan Jibril. Padahal kalau bahasa sekarang itu modenya sedang tidak bisa dilihat. Jibril modenya tidak bisa dilihat. Tapi Ibnu Abbas melihat. Rasulullah, kata beliau, siapa tadi yang berbicara dengan panjenengan? Nabi mengatakan, Abdullah, apakah kamu melihatnya? Iya, aku melihatnya. Kamu akan merasakan kebutaan sebelum kematian. Jangan baca itu. Ini kan saya begini. Berarti ada mode-mode tertentu bisa dilihat kayak kejadian ini dilihat oleh umum. Tapi Allah menutup pengetahuan yang lain selain Umar. Mungkin sekarang ini ada jin bersama panjenengan ngaji. Nah, mungkin ada jin. Mudah-mudahan bukan jin manusia. Kan ada, tapi kan berbentuk manusia. Tapi Allah menutup yang lain pengetahuannya bahwa ini jin. Jin itu sama, ada yang muslim juga ngaji. Tapi kalau ngaji dengan kita ini, dia nampak, maka dia menampakkan sebagai penampakan manusia, dan orang di sampingnya ditutup oleh Allah. Artinya tidak menyangka bahwa dia itu jin. Makanya ini ada.
Nah, wong Abdullah bin Mas'ud aja nggak tahu. Suruh jaga Baitul Mal itu kedatangan orang minta-minta. Dikasih. Minta lagi, dikasih lagi. Rasulullah tahu. Siapa kok? Jangan kasih besok kalau minta lagi. Bukan makanan dia itu. Besoknya ngasih, datang lagi. Kata Nabi, kalau datang lagi bawa ke saya. Ternyata datang lagi mau dibawa, dia bukan bawa. Ini Ibnu Mas'ud masih yakin itu bukan manusia. Ibnu Mas'ud yakin itu manusia. Nabi sudah tahu dibawa, mau dibawa enggak. Kalau kamu mau melepaskan saya, akan aku ajari satu kalimat, satu ayat dalam Quran, kamu akan terlindungi dari bangsa jin kalau membacanya. Apa ayatnya? Ayat kursi itu. Oh iya, akhirnya pagi-pagi dia ke Rasulullah. Kok nggak dibawa, kata Nabi. Datang lagi kan dia, datang Rasulullah. Kok nggak dibawa ke saya? Saya diajari satu ayat, yaitu ayat kursi. Kalau dibaca akan menjadi perlindungan untuk kita dari mereka. Shadaqa wa in kadzab. Benar apa yang dia sampaikan tentang ayat kursi, wa in kadzab. Tapi dia bohong karena dia bukan manusia. Artinya Abdullah ibnu Mas'ud melihat dia dengan mata. Dia kan melihat manusia. Dan Allah menutup dia mengetahui bahwa itu bukan manusia. Jadi ketika menyerupai manusia, maka menyerupai orang-orang yang tidak ketara. Dan itu bisa terjadi. Malaikat juga menjadi manusia, menyerupai manusia. Jin juga menyerupai manusia. Itu terjadi dan tidak mustahil seperti itu. Fahbirni 'anis sa'ah mal mas'ul alha bi a'lamina sa'il. Yang ditanya saya, kata Nabi, mal mas'ul anha bi a'lama. Saya tidak lebih tahu minas sa'il dari yang bertanya. Paham ini hadisnya? Kan ditanya tadi oleh Jibril itu tentang hari kiamat Muhammad kapan? Yang ditanya saya, kata Nabi, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kalau yang bertanya saya saja nggak tahu, apalagi saya. Dari kalimat ini Nabi tahu bahwa yang di hadapannya ini adalah Jibril. Dan Nabi biasa loh ya, Jibril itu nggak kaget karena setiap bulan Ramadan beliau sering tadarus. Ini tadarus, ada tadarusnya. Ada. Nabi itu dengan Jibril setiap bulan Ramadan bertadarus. Dari suhul Quran dalam riwayat itu. Nah, ketika beliau bertadarus dengan Jibril, setelahnya sangat dermawan. Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang tadi bertanya lagi, baik tanda-tandanya. Tanda-tanda dari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini makna hadisnya seperti itu. Nah, makna para ulama memaknai ini antalidal amatu ay alqinnatu. Alqinnatu itu budak perempuan. Nah, kalau nggak ada rabbataha ay sayyidataha, tuannya. Ada tuan, ada budak. Tuannya yang merdeka, yang membeli. Apa makna ini? Ini kinayah. Imma an kathrati tasarri al-lazimah listila'ina ala biladil kafarah. Bisa jadi maknanya karena Islam ini meluas sehingga banyak tawanan yang kemudian tawanan ini menikah dengan orang-orang, dengan pasukan-pasukan itu akan melahirkan anak yang merdeka. Au angkah roti bai'il mustauladat, atau banyaknya orang menjual di masanya itu yang dilahirkan dari budak-budak itu, kemudian budak ini merdeka dan ternyata ibunya masih dulu dari status budak.
Ini makna yang jelas dari ini. Tapi ada yang mengatakan ini makna luar. Makna itu ada dua ya. Makna yang jelas, sorry. Ada makna tambahan. Ini kurang kuat. Jadi yang dimaksud dengan tadi seorang perempuan yang melahirkan tuannya itu banyaknya anak yang durhaka. Sehingga ibunya itu dijadikan seharusnya dihormati, malah dijadikan sebagai ibundanya, pembantunya, artinya itu banyak anak yang durhaka. Ini makna luar nih. Makna luar dari hadis ini, karena seorang ibu melahirkan tuan, kok bisa melahirkan tuannya, anak yang orang yang memerintahkan dia. Jadi ibunya itu dijadikan budaknya, pembantunya, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Nah, kalau begini, ini makna luarnya, makna dalamnya tadi. Jadi banyaknya tawanan-tawanan dari setelah pembukaan kemenangan Islam meluas, juga banyak tawanan perempuan. Ini makna dalamnya, makna sorenya. Ini yang pertama, tanda kiamat. Wa antarul hufatal uratal alata, engkau akan melihat orang yang selama ini tidak memiliki sandal, al-urata yang telanjang, al-alata yang miskin, ru'a asyai, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini umum. Makna dalamnya, orang itu di akhir zaman itu yang dilihat itu bagaimana rumah saya semakin lebih baik dari yang lain. Makna dalamnya. Makna luarnya, ini makna luar ini artinya apa nih? Hanya mudah-mudahan bisa memahami. Makna yang oleh ulama itu loh, dikaitkan dengan ini adalah saat ini seperti negara Dubai. Dubai ya. Kata ulama itu tanda kiamat. Dulu tahun 50-an itu, bukan tahun 50-an ya, mungkin tahun berapa dibangunnya. Dulu di sana itu terkenal padang pasir, orang Baduy, tidak sebelum ditemukan minyak kalau nggak salah, saya nggak paham. Itu orangnya telanjang karena memang orang Baduy, pakai sarung, ini pokoknya pakai baju seadanya, dan mereka miskin, nggak ada. Sekarang coba ke sana. Tertinggi di dunia itu menara apa? Al-Burj, apa namanya? Nggak tahu saya. Ini makna luarnya, artinya oleh ulama dikaitkan. Ini kan hadis begini. Nanti kata Nabi, ada satu komunitas, dia itu sandal aja nggak punya dia, hidup barang pasir, miskin, hanya punya beberapa baju, dan kerjaannya hanya menggembala kambing. Nah ini semua ini dulu terjadi di daerah Dubai itu nggak ada apa-apa, kering. Pedalaman Arab itu ya di sana. Yatatawaluna fil bunyan, kata Nabi, akan berubah total, mereka akan memiliki gedung-gedung yang tinggi. Di mana kalau nggak di sana? Karena Nabi ketika mengatakan ini, wa ma yantiqu anil hawa, bukan hawa nafsunya, bukan. Beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada waktu itu, tandanya kiamat sudah. Tapi saya garis bawahi, ini makna luar. Kalau makna dalamnya ya begitu. Orang sudah tertipu dengan dunia. Yang dipikirkan hanya rumah. Tsumma qala ya Umaru, atau dari masail, Nabi mengatakan, Umar tahu siapa yang bertanya? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril, yang bertanya itu Muhammad adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian saat ini tadi, yu'allimukum amra dinikum, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Itu Islam tadi rukunnya, iman rukunnya, dan ihsan kaedahnya. Itu yang ingin disampaikan Jibril melalui perbincangan yang ada tadi. Ini riwayatnya enggak ada yang selain ini. Falabistu maliyya dalam satu riwayat. Ada ya? Enggak saya baca.
Ini enggak disebutkan di. Pada habis Tumalia ada riwayat begitu. Saya itu masih mikir panjang gitu. Orang tadi siapa? Gitu. Sebelum Nabi mengatakan ini. Itu Jibril. Baru beliau oh iya. Nah, ini riwayat Muslim, rawahu Muslim. Karena juga ada riwayat Bukhari. Ini kita yang baca ini riwayat Muslim yang diletakkan Imam Nawawi dalam hadis ini. Allahu a'lam, mudah-mudahan menjadi motivasi kita di pagi hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang optimis dan memiliki spirit iman di dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini, khususnya di malam harinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Oh, belum menit ya. Kita sudah. Monggo, Pak. Monggo, fadhol. Nah, pernah. Iya. Timur, barat ya. Dari sisi apanya? Dari penglihatannya. Kalau Nabi oleh Allah diberi kemampuan khusus. Kalau Nabi diberi kemampuan khusus. Semua Nabi pasti melihat Jibril dalam bentuk asli. Makanya Waraqah bin Naufal, ketika Nabi itu bingung, yang saya lihat itu apa gitu. Kok begitu asing dan menakutkan menurut beliau. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ketika bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan ciri-cirinya begini. Yang satu-satunya menutupi ufuk timur, yang satunya ufuk barat. Kata Waraqah bin Naufal, kalau yang kamu sampaikan benar Muhammad. Waraqah bin Naufal ini orang selamat, enggak kafir, karena dia nanti termasuk min ahlil fatrah dia. Kalau kamu yang kamu sampaikan benar, maka yang kamu lihat itu adalah apa yang dilihat Nabi Musa. Dan setiap nabi yang oleh Allah diberi wahyu, diberi Alkitab itu pasti melihat Jibril dalam bentuk asli. Kalau kamu benar. Dan andaikan aku oleh Allah diberi usia panjang, dipastikan seluruh usiaku aku korbankan untuk membela. Dari sini para ulama menggarisbawahi bahwa Waraqah bin Naufal ini termasuk yang selamat masuk ke dalam golongan ahlul fatrah. Selamat dia, muslim dia, karena dia memang ahli kitab, tapi ketika itu kan ikut sebelumnya. Ketika dia mengatakan, kalau aku masih diberi usia panjang, dipastikan bahwa saya akan mengorbankan sisa usiaku untuk membela. Hanya karena beliau tahu orang ini akan membawa misi besar dan akan banyak hal-hal besar yang akan dia hadapi. Begitu. Jadi Nabi itu oleh Allah diberi kemampuan. Karena Jibril itu temannya, sahabat dia. Dan Jibril itu lebih rendah derajatnya daripada Rasul. Jibril itu derajatnya di bawah Rasul. Malaikat Jibril itu kan malaikat terbaik ya. Malaikat terbaik itu Jibril. Itu kalau dibandingkan dengan para Rasul itu masih di bawah. Yang terbesar pemikul arsy. Masih ada yang lebih besar lagi. Ada malaikat itu tugasnya memikul arsy. Dia nggak tahu ya, namun kita hanya membaca riwayatnya saja. Arsy itu kalau dibandingkan dengan arsy itu makhluk Allah. Kalau bumi ini dibandingkan dengan arsy, maka seperti seperti kelereng yang ada di bumi. Paham ya? Kelereng kecil itu, yang bundar kecil ada di sini. Itu bumi. Arsy-nya itu ya bumi ini.
Coba kita bayangkan, kita ada di kelereng itu, di bumi, di dalamnya seperti apa. Maka jangan heran kalau dengan kemajuan teknologi ini, sekarang belum mengikuti teleskop apa itu James Webb. Itu kok semakin ditemukan alam-alam lain, kok bumi semakin mengecil ya. Ya sudah nggak heran. Nabi mengatakan, bumi ini kalau dibandingkan arus saja, kalau arus itu nggak ada seberapa. Itu seperti kelereng, bumi seperti kelereng yang ada di bumi ini. Bumi ini arusnya. Bayangkan aja, dan kita ada di yang kecil ini. Ya, jauhlah. Allahu a'lam bishawab. Kita hanya mengatakan itu saja. Dan hal seperti ini penting supaya kita tahu bahwa yang maha besar itu Allah. Allahu Akbar. Tahu, hati kita sadar bahwa memang yang maha besar itu Allah, yang maha luar biasa itu. Itu Jibril. Jibril nggak bisa sekarang turun lagi, nggak ada, karena tugasnya hanya membawa. Tapi apakah malaikat ada? Ada malaikat. Termasuk tadi, apakah bisa menyerupai? Bisa. Sama malaikat jin selain Jibril ya. Jibril nggak bisa, dia hanya turun kepada Nabi. Hanya kalau ada yang mengaku ketemu Jibril, seperti Lia Eden dulu ada dulu katanya disambangi Jibril, diberi wahyu apa nggak tahu. Itu nggak usah diperpanjang lah. Jibril, nama orang tetangga. Pak Jibril berarti ya, Pak Jibril ya, Pak Jibril ya. Nggak, Jibril nggak bisa, hanya bertemu Nabi. Ada riwayat nanti turun ke bumi hanya tugasnya mengangkat barokah saja, barokah ilmu diangkat. Jadi setelah Nabi meninggal, Jibril nggak bisa turun lagi. Ada satu riwayat turun ke bumi di akhir zaman hanya untuk mengangkat keberkahan dari bumi, diangkat. Semuanya berlimpah, tapi keberkahannya diangkat. Itu Jibril. Nah, salah satu diangkatnya adalah diangkatnya orang-orang soleh. Orang-orang baik itu semakin dikurangi. Tapi insya Allah enggak, sekarang masih banyak orang-orang baik, orang-orang soleh. Mudah-mudahan masih terus lahir generasi soleh. Kita ini masih panjang loh ya, masih panjang. Jangan terkecoh dengan ada hadis umur umatku ini 1500 tahun. Itu enggak. Itu masih diperdebatkan hadisnya. Karena banyak yang khawatir, Ustaz, kalau 1500 tahun, sekarang 1440. Nah, kurang berapa? Mau hancur enggak. Jadi, itu masih insya Allah lah. Kalau kan masih ada Indonesia emas. Kenapa? Saya optimis masih panjang karena masih banyak orang baik. Masih tanda-tandanya belum datang. Mahdi belum datang. Belum. Dajjal apalagi, Ya'juj Ma'juj apalagi. Dan tanda-tandanya itu loh, masih aman-aman. Ya, jadi insya Allah lah, walaupun ada dentuman besar, Allah alam itu insya Allah masih panjang. Saya meyakini seperti itu, dan insya Allah kita ini tidak sampai ke sana, ya sampai ke trompet itu kayaknya orang itu kalau sudah usia 60-70 itu banyak bersyukur. Nabi mengatakan usia umatku 60 sampai 70. Bersyukur artinya itu sudah mulai banyak menerima. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. وبفقهنا وفقنا لنا وقرباتنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.